Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama teman mahasiswa S1 Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan dia ini adalah mahasiswa saya dan nanti malam insya Allah akan balik ke Thailand ya, Thailand Selatan. Dan alhamdulillah sudah lulus. Namanya adalah Mr. Makpose Panawa. Mr. Makpose Panawa. Dan dipanggil juga nama Fauzi. Fauzi. Muhammad Fauzi bin Mustafa. Itu namanya asli itu. Itu kalau Makpose itu maknanya apa? Makpose itu nama Muhammad Fauzi. Oh. Ya, Makpose itu nama Thailand. Itu kalau Fauzi itu nama Islam. Nama sering dipakai. Iya, iya. Ya. Kalau Panawa? Panawa itu marga. Oh, marga. Punya ini ya, punya motivasi kuliah ke luar negeri itu sejak kelas berapa, usia berapa itu? Kalau saya itu untuk namanya untuk itu motivasi untuk kuliah mau belajar di luar negeri itu dari SMP. Setelah saya lulus SMP itu sudah ada keinginan, kan ada teman-teman yang kakak-kakak tingkatkan, ada yang kuliah sekolah lagi SMA-nya tuh di Malaysia. Malaysia luar negeri ya? Luar negeri juga, ya. Iya. Di Malaysia ada yang ada juga yang masuk ke Indonesia. Itu mondok. Itu mondok. SMA. Lulus SMP, SMA-nya di sini. SMA di Malaysia, di Indonesia. Ya. Gitu ya. Dan saya tertarik juga itu Indonesia sama kakak saya kan kuliahnya di Malaysia, makanya saya pingin kuliahnya beda lagi, lebih jauh lah sedikit dan yang ada agama Islamnya utuh. Oh gitu. Nyari ada agama Islamnya utuh, masih murni lah. Utuh itu gimana? Utuhnya masuknya saya itu kayak masih bagus lah. Nggak ada caper-caperan gitu lah. Iya, kalau Indonesia ini kan ini ya, saya kan beberapa kali ya ke daerah di 4 provinsi, terutama di Thailand Selatan itu. Itu kan sana itu kebanyakan Islamnya pakai madhab Syafi'i. Syafi'i pun semua ya. Benar. Jadi karena saya orang Syafi'iyah, jadi kalau ke sana nggak terlalu repot. Jangan repot, ada bingung lah, nggak bingung ya. Nggak beda, sholat sama. Ya, benar. Ada wirid, ada pengajian, kajian ya ada kayak gitu. Ya benar. Kalau Makpose ini dari mana? Saya dari Yala. Oh, dari Yala ya? Yala. Ada Naratiwat, ada Yala, Patani, dan Songkhla. Songkhla ya, benar. Ya, aku pernah ke Songkhla University juga pernah. Di Songkhla ya. Sampai SMP. Saya di Yala, SMA-nya di pesantren. Oh, di pesantren. Kalau saya itu pendidikan beda dari yang normal. Kalau saya itu kan di sana kan dari formal atau normal? Formal sama yang biasa-biasa ini lah. Sebenarnya kalau saya itu kuliah jadi tahap pelajarannya itu dari SD, TK, SD itu dari umum, masih umum. Oh, umum. Masih umum. Tidak basis agama. Ada basis agama, nggak ada. Juga, ya? Iya. Itu dari TK, SD. Tapi rata-rata Muslim di sana. Muslim. Dan SMP. Nah, saya lulus SMP, saya mondok. Oh, setelah SMP saya mondok. Mondok itu kan beda lagi kalau langsung mondok, langsung bilang lagi ibtidaiyah, mutawasi, sanawiyah. Kayak kalau ibtidaiyah itu kayak SD, sanawi, mutawasit kayak SMP, sanawi, aliyah, ya. Berarti masa ulangi lagi? Iya, ngulang lagi. Ulang lagi. Berapa tahun itu? Itu saya di situ di pesantren itu sekitar 8 tahun. Oke, setelah pesantren ya. Ya. Setelah pesantren terus kemudian lulus. Ya. Kok mimpi di Indonesia? Ya, pertama itu saya tertariknya kan saya lulusan basisnya pesantren. Ya. Makanya lihatnya di YouTube. Kan sekarang kan sudah ada YouTube, sudah ada apa itu kan kiai-kiai sepertinya Ustadz Abdul Somad, sepertinya itu saya sudah melihat itu. Sudah melihat dari poster itu udah pengen ya biar terasa. Tapi itu masih di sana. Masih di Thailand gitu. Loh, tapi kan Abdul Somad ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Abdul Somad itu pakai bahasa Indonesia dan dia itu bahasanya itu bisa dipahami gitu, Pak. Oh, bisa dipaham. Makpose itu di sana bahasa Melayu. Pakai Melayu. Oh.
Iya. Melayu Malaysia. Melayu kan? Malaysia ya. Kalau Malaysia itu agak beda sedikit lah. Kayak kalau yang di Malaysia itu paling mirip bahasanya itu di Kelantan. Tapi bahasa ibunya adalah bahasa Thai itu. Bahasa Thai asli ya. Maka dari itulah dari dari tokoh-tokoh Indonesia. Kemudian ketika punya pikiran aku harus ke Indonesia karena banyak tokoh-tokoh Islam yang masih murni dan Syafi'i ya bisa dikatakan itu ya. Terus kemudian kok milih Sunan Kalijaga? Ya, pilih Sunan Kalijaga ini ya awalnya saya nggak tahu kan mau kuliah di mana. Ya kan sebenarnya sudah ada alumni beberapa tahun awal yang orang Thailand ke Indonesia ini bukan belakang-belakang ini, sudah puluh-puluhan. Iya. Tahun 90. Ya. Jadi tahun 90 sudah lahir ya? Sudah. 90 teman saya itu banyak dari Thailand, terus makanya dari Malaysia, ada Filipina, gitu ya. Ini kan ada alumni dari Sunan Kalijaga juga. Alumni dengan ada yang ada usulan ini kalau mau ke Indonesia mau kuliah di mana, ada yang ngurus di Muhammadiyah, mau di Sunan Kalijaga, dan dua itu atau UAD satu lagi Ahmad Dahlan. Makanya saya itu nyari yang melihat profilnya dulu kan, baca profilnya dulu, Sunan Kalijaga sebetulnya apa, dan Ahmad Dahlan sebetulnya apa, dan Muhammadiyah sebetulnya apa. Makanya nyari-nyari yang paling dekat sama Syafi'i itu yang Sunan Kalijaga. Ya, makanya terpilihnya situ, nyarinya situ biar nyambung, kuliahnya biar nyambung dari pesantren. Kalau pulang juga nggak terlalu bingung. Beda nanti kalau beda lagi nanti di rumah ini aliran apa ya? Nanti itu dikeliru lagi. Beda pulang. Iya, beda pulang. Ini datanya bagus, pulangnya kok bawanya aliran baru ya. Nanti berusaha lagi di sana. Padahal kalau sudah berbicara tentang akademik sebenarnya nggak pengaruh ya. Cuma nanti ada kesan mungkin. Ada kesan ya. Alhamdulillah. Oke. Terus kemudian masuk UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga 2016 ya. Saat itu sudah pinter ya bahasa Indonesia atau masih belum? Masih bingung ya. Masih bingung. Waktu ngajar itu juga. Iya benar Pak. Yang paling sulit ngajar ini. Iya benar. Dari Malaysia. Iya benar. Kadang-kadang orang Thailand itu ada, mungkin kamu karena dekat dengan Kelantan. Iya, Kelantan ya. Mungkin bisa nangkap lah dikit-dikit. Iya, bisa. Tapi saya melihat itu gini, itu paling 6 bulan kemudian itu baru mulai bisa menangkap apa yang disampaikan dosen. Oh, iya. Karena apa? Bahasa. Iya, benar. Kadang-kadang bahasa Melayu nggak paham, ya. Bahasa Inggris nggak paham, ya, bahasa Arab juga sedikit bisa dikit. Ya benar. Tapi saat itu ketika Mapose masuk di UIN Jogja sudah ya bahasa sudah tidak ada. Saya sebelum mau kuliah itu sudah khusus bahasa itu 1 tahun. Oh, kursus bahasa? Ya, tapi kursus bahasa di Sunan Kalijaga ini cuma 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan, nanti setelah kursus, itu... bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia khusus bahasa Indonesia. Itu persyaratan ya mahasiswa asing mau kuliah di Universitas Sunan Kalijaga ini harus kursus bahasa dulu. Itu persyaratannya. Sudah khusus 2 bulannya itu saya bergaul sama... Tapi sudah tes ya? Ya, sudah tes. Tes masuk. Setelah diterima, bagi yang dari luar negeri... Iya. Dikasih kursus ya? Iya, itu kursus bahasa Indonesia. Ya. Berapa kali? 2 kali lah kursus bahasa Indonesia itu. Makanya disuruh sampai 2 kali. Enggak, setelah itu kan suruh nyuruh. Tapi bahasa ini lisan kan? Lisan. Bukan bahasa tulisan. Ada juga tulis, resmi tulis, ada. Tapi saya lihat itu sampai mau lulus itu masih iya benar itu. Campur ya. Campur Makanya itu saya pesen harus ada konsultan dari ini bahasa tulis Indonesia. Iya, makanya ya benar Pak. Yeah. Makanya kadang-kadang saya itu kan tulisan Melayu di petani itu beda lagi sama Malaysia. Kan di sana kan tulisannya Arapegon kan. Iya, Arapegon itu saya sering Arapegon. Yang mehernya Arapegon, yang tulisan Melayu Malaysia saya kurang. Biasanya namanya ini Al-Jawi itu ya? Jawi. Tulisan Jawi itu biasanya kebanyakan dannya, dia itu makanya ya terbawanya itu jadi pengaruh bagi bahasa Indonesia. Ambilnya
bimbingan konseling Islam. Ini ceritanya gimana? Ya, pertama itu saya yang milih untuk kuliah ini. Saya pertamanya bingung juga. Pertama kali BKI. BKI pertama kali. Pertama BKI. Yang kedua itu yang kedua manajemen pendidikan. Yang ketiga tarbiyah. Ya, yang ketiga itu syariah, perbanding mazhab yang ketiga. Ya, pertama itu BKI. Kenapa saya pilih BKI? Nyari apanya yang banyak anak Thailand belum ngambil, belum kuliah, belum masuk. Sepertinya di tarbiyah itu sudah beramai. Nah, tarbiyah itu di PAI, apalagi di PAI itu terlalu banyak itu. Betul. Maka nyari ilmu yang belum ada, yang kurang orang yang abdi gitu mengambil yang jurusannya. Nyari BKI. Makanya ternyata strateginya gitu ya. Ya, saya juga gitu, saya milihnya gitu. Apalagi I itu ada. Ini benar ini benar. Ada I ini benar, udahlah pilih sini aja lah. Berarti yang penting cari ilmunya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ya, pokoknya Sunan Kalijaga. Ini ada I ya. Bagusnya ini ya, ada langsung I, masuk I BKI aja lah. Pokoknya BKI itu sudah baca profilnya juga kayak sepertinya apa, kuliah sepertinya apa, nggak terlalu psikologis tapi ada sedikit gitu ya. Tapi rumputnya sama. Sama. Psikologi, konseling itu sama. Satu rumput. Ya. Apatah lagi ada Islam. Jadi umum Islam bisa bisa itu. Namanya konseling Islam. Konseling Islam makanya. Maka langsung tertarik ini, langsung aja lah daftar ini langsung. Maka diterima, alhamdulillah. Iya, pilihan pertama itu ya. Pertama ke BKI itu. Ketika kuliah di BKI ya. Apa yang dinikmati ketika kuliah? Sekarang sudah lulus jadi bisa menikmati kan? Kalau kemarin masih waktu kuliah ya. Iya. Kalau BKI itu kan yang pertama, sangat luar biasa Pak. Kalau bagi saya itu sangat luar biasa karena di situ kita bisa yang pertama bisa mengatasi masalah, walau masalah kita sendiri dan masalah teman-teman. Bisa yang sekarang yang pernah saya itu ini pribadi, pernah saya itu ketemu pengalaman. Setelah saya lulus BKI ini ada kasus pacaran itulah. Pacaran sampai mau putus. Kesalahpahaman itu alhamdulillah bisa saya menegani sampai sekarang udah nikah dapat anak 1. Iya. Alhamdulillah itu hasil dari BKI. Karena ini ya pendampingan. Iya. Itu ya. Saya langsung berdua sama yang cewek dan cowok itu, yang cewek di Mesir, yang cowok di Thailand. Cuman lewatnya HP aja, komunikasi lewat HP-nya aja. Mengapa untuk tahap-tahapnya itu untuk HP aja. Akhirnya terselesaikan. Alhamdulillah sekarang dia nikah. Dan menikah ya. Nikah. Ini luar biasa. Alhamdulillah itu yang saya sendiri itu nggak terasa kok bisa kayak gitu. Kok bisa. Ini namanya kalau bisa dikatakan berakahnya dari BKI gitu aja lah. Iya. Berarti termasuk tahap-tahap penyelesaian. Ya dipelajarin. Diulangi saja. Ini gimana ini buka lagi. Ya. Alhamdulillah itu nggak tahu kenapa setelah belajar ilmu ini jadi yang pertamanya suka lihat orang ada masalah itu nggak bisa menahan gitu. Iya. Bisa ingin membantu. Biar Ya. selesai gitu. Ada keluhan apa misalnya teman keluhan apa nanti tak bantu apa yang bisa saya bantu, cuman nggak bisa bantu uang tapi bisa bantu tenaga gitu, pikiran sedikit gitu ya, pikiran gitu aja ya. Itu nanti di sana manfaat sekali itu ya? Iya, butuh sekali sana. Soalnya kalau BK di sana itu nggak terlalu banyak, apalagi Islam. BK umum banyak, tapi kalau BK Islam itu nggak ada. Bisa dikatakan nggak ada lah. Padahal kalau kuliah di sana ada juga ya kuliah BK tapi umum. Yang Islamic Counseling. Ya, counseling Islam nggak ada. Ya. Makanya saya pingin banget itu bisa walaupun saya udah lulus nanti kalau saya masih di bidang pendidikannya ada BK ini ilmu di sini bisa ngembang di sana gitu. Iya baguslah itu. Iya. Saya kira nanti Mapose pulang ke Yala itu saya kira kita tidak lepas, alumni tidak akan lepas, kemudian membangun network, nanti suatu ketika siapa tahu saya mengirim mahasiswa Indonesia atau student nanti saya kira bisa dibantu. Insya Allah itu Pak, Insya Allah nanti. Tapi setelah kuliah ini S1, ini nampaknya
S2 ya Pak. Nggak pengen S2 atau gimana? Ingin juga tapi Pak tak pulang dulu. Oh gitu ya. Disuruh ibu pulang dulu, nanti kalau mau S2 nanti ya kita urus di setelah ini. Ya, karena S2 ini kan cuma 2 tahun. Iya. Paling berkesan ketika kuliah di BKI. Boleh dosennya, boleh situasinya, atau cara kuliahnya, atau apanya. Jadi kalau yang paling itu tidak ada kesulitan untuk salah satu layanan di BKI ataupun dosen untuk ketemu ataupun kasih materi-materi dalam kuliahnya itu nggak terlalu sulit gitu. Saya bisa memahami. Nah gitu. Walaupun saya udah pelajar tapi lupa lagi, tapi ketika kita diulangi bisa dipaham. Tapi yang kalau untuk dosen-dosennya alhamdulillah saya sudah bagus lah, gitu. Bagi menurut saya bagus, bagi pribadi saya itu bagus. Komunikasi kamu dengan dosen-dosen BKI itu asik, enak, atau sulit, atau nggak sulit, nggak sulit. Kalau mau bicara pasti Bapak tuh paham. Kalau ngomong kata salah kata paham maksudnya saya maunya apa. Gitu. Ya alhamdulillah lah, walaupun saya kurang bahasanya, masih ada yang jatuh, ada apa. Masih sebetulnya kadang-kadang saya mau ini tapi bahasanya maksudnya beda. Ya sebetulnya itu tapi Bapak bisa paham gitu. Nggak terasa asing gitu. Walaupun sudah orang asing tapi nggak terasa asing. Bahasa biasa, merasa kolega gitu lah. Apalagi sama teman-teman juga alhamdulillah dibantu gitu Pak. Ada kesulitan langsung saya ngecek kan, Mbak, tolong ini gimana ini, tolong jelasin gitu, saya kurang paham ini, langsung dijelasin. Mau saya kamu ini. Jadi selama ini seperti itu ya? Seperti itu Pak. Kalau ada kesulitan bahasa? Iya, kesulitan bahasa, kesulitan nggak paham langsung, Mas ini gimana ini, maksudnya gimana nanti kalau mau bikin bareng aja Pak, bareng nanti udah dijelasin biar saya paham gitu, biar dari sana gitu. Semua itu alhamdulillah. Selama kuliah mereka teman-teman yang bantu dapat juga nilainya alhamdulillah. Kemarin PPL di Malaysia? Di Malaysia, di Anjederami. Anunya saya? Ya, sama Pak. DPL? Bapak DPL. Oh, saya ya? Iya. Oh, bener ya. Kalau DPL-nya saya di Malaysia, terus bimbingan skripsinya saya. Iya. Tapi itu kamu kesana bener ya? Benar. Iya, benar sih. Ya, kemarin kesana langsung bisa lihat. Oh, ini BK seperti apa ada situ. Oh iya. Ya, ada. Sebenarnya saya mau lulusin cepat. Tapi benar-benar kangen Jogja. Kangen Jogjanya ini cuma ada skripsi itu. Skripsi yang belum selesai, sebenarnya skripsi sudah selesai, tapi kalau selesai skripsi saya nggak bisa netap. Iya, pulang visanya habis kan, makanya visa masih ada, ya basic mundur aja, biar aja dulu santai. Biar visanya tetap utuh. Masih banyak, masih nyari pengalaman lagi Pak. Soalnya sebelum ketika skripsi itu saya wisata nyari pengalaman baru. Iya. Bukan cuma diam-diam saja, nggak wisata nyari-nyari. Oh, berarti agak lama kemarin jadi satu alasan juga. Iya. Kalau saya supaya bisa lama di Indonesia, itu. Studinya diperpanjang. Ya itu. Karena sebenarnya saya kuliah kalau itu mengikut teorinya sudah lulus dari semester 7 sudah nggak ada. Iya. Sudah nggak ada, sudah lulus. Karena sebenarnya kalau aku lulus. Baru tahu itu ternyata kamu. Kalau saya lulus kalau lulus 3 tahun ada 4 tahun pas itu nanti pengalaman ya bisa masih ada, nanti pengalaman yang baru nggak ada ya. Iya. Kan sebelum kemana-mana ini dia nggak boleh lah. Dan nggak boleh alasan udah lulus kok masih di sini. Iya. Bisanya kan bisa belajar. Iya, bisa belajar. Maka di situ saya mau ambil kesempatan itu masih ada skripsi ya wes ngejar lama sekali sedikit ngirim ya lama. Nggak bilang sejak dulu lah, saya ngejar-ngejar terus supaya cepat lulus. Ternyata itu memperpanjang visa, memperpanjang studi supaya visanya aman. Iya, bisa aman itu ya. Iya. Targetnya di bulan ini menarik bagi saya ini memperpanjang studi, aslinya memperpanjang visa. Ya bisa ya. Cukup lumayan banyak informasi bercerita tentang bagaimana bimbingan konseling Islam di UIN Sunan Kalijaga, asiknya di mana, indahnya di mana, sistem komunikasi antara mahasiswa dan dosen dan mahasiswa cukup banyak disampaikan dan alhamdulillah. Dan semoga Mapose nanti bisa melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Amin. Di Master Islamic Counseling dimanapun, boleh di UIN Sunan Kalijaga, di Malaysia atau di Mesir. Amin. Sangat terbuka ya. Amin. Oke teman-teman, semoga kita semua tetap sehat
dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.